Selanjutnya, kepemimpinan tadi sudah. Kemudian selanjutnya ya teman-teman tentang fungsi manajemen sekarang. Bagaimana keahlian seorang keahlian pemimpin ya. Yang pertama dia mempunyai kemampuan sifatnya konseptual, ya, konseptual skill. Ya, jadi memang kadang-kadang tidak bisa ya disamakan orang per orang. Dia bisanya ya konsep itu. Ya, ini biasanya oleh para manajer ini. Manajer-manajer itu sudah di tingkat itu. Jadi sifatnya dia konseptual saja. Ya. Kalau dia berangkat dari bawah, ini nanti dia akan lebih memahami saat membuat konsep-konsep itu dia akan lebih matang karena dia sudah pernah berjalan dulunya misal sales, dulunya dia marketing, kemudian dalam perjalanan dia naik dan seterusnya ya, bukan langsung karena transaksional gitu ya Mas Andi tadi ya itu, tapi memang karena dia eh, mengawali ya, karena memang kemampuannya kemudian naik menjadi konseptual, ini akan lebih lebih mapan nanti dia ya, akan lebih komplit dia dalam membuat konsep ya. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian analytical skill. Jadi dia seorang pemimpin yang menganalisa, sifatnya dia analitis. Ya, jadi keahlian analitis yang dia punya. Dia mampu melihat, menganalisa, oh ini perkembangan apa namanya 2023 ini akan begini, nanti 2024 ini akan berjalan seperti ini gitu ya, dengan gonjang-ganjing ini. Kemudian ada pilpres misal, ini nanti yang akan ini akan si ini ya, itu analitis itu ya, analitis skill, analytical skill. Jadi kemampuan itu juga orang, masing-masing orang juga tidak semuanya punya itu. Kemudian yang ketiga, human relation skill, berhubungan dengan orang lain, ini juga tidak mudah, tidak semua orang juga bisa kerapia gitu ya, orang yang mudah bergaul, ada juga yang sulit ya untuk bergaul ya, karena memang keahliannya tidak di situ, mungkin dia di konseptualnya, jadi tidak. Ini biasanya ya bagian HRD, bagian apa namanya humasnya ini cocok nih di bagian ini. Kemudian yang keempat technical skill ya. Jadi ini sudah kemampuan khusus ya, teknik ya, hal yang sifatnya detail. Ya. Kemudian ada decision making skill. Dia sudah kemampuannya di pengambilan keputusan. Ini juga sudah mulai di top ya, di top manajemennya. Jadi dia harus mengambil sebuah keputusan. Ini dibutuhkan juga skill ya, dibutuhkan kemampuan. Jadi tidak asal nanti mengambil keputusan, tapi dia juga akan mengambil inputan, ya, data-data, ya, pasti dia akan melengkapi itu dulu. Ya, ini tidak mudah ya, dalam membuat menjadi ini decision making, ya, skill, dia mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan ini tidak mudah. Ya. Kemudian yang keenam ini tentang pengelolaan waktu, time management skill. Jadi kemampuan bagaimana dia menata, bagaimana dia mengelola waktu. Ya. Jadi sekian tahun, tahun pertama, ya atau bulan pertama, 3 bulan pertama ini akan begini. Ya. Ini nanti sampai 1 tahun ke depan akan seperti ini nih gambaran apa bisnis yang kita buat. Ya. Penjualannya di angka misal 1.000 cup misal gitu ya. Jadi nanti pada tahun kedua bisa sampai 10.000 cup, dan itu time management skill. Jadi dia membuat schedule gitu ya. Ini juga tidak mudah, tapi juga harus nanti perlu pembiasan-pembiasan. Kalau punya kemampuan ini nanti mengelola, punya kemampuan untuk menata waktu, membuat schedule yang pas,
Ya, ini luar biasa ini. Jadi ini salah satu keahlian-keahlian yang kita harus punyai, ya, kita harus pahami itu. Nanti kita akan lihat kita pasnya di mana. Ya, oke, itu tentang apa namanya keahlian. Kemudian yang keempat tentang fungsi pengendalian. Ya, tadi pertama apa? Planning, ya, perencanaan, kemudian organisasi, ada kepemimpinan di situ, di dalamnya ada keahlian-keahlian seorang pemimpin. Yang keempat tentang fungsi pengendalian. Ya, ini biasanya bisa disebut juga tentang fungsi evaluasi, gitu ya. Evaluating. Nah, kalau di ini ada planning, organizing, yang biasa itu WAC gitu. Itu kan ada controlling juga. Ini fungsi pengendalian, hampir sama. Yang pertama tentang yaitu fungsi pengendalian ini adalah proses mengevaluasi, ya, mengevaluasi apa yang sudah berjalan tadi, dievaluasi, kemudian memantau, dilihat, pantau, dicek, dan mengoreksi, ya, apa yang kurang, apa yang memang kurang pas, apa yang ada kelebihan, dan semuanya ini akan dibuat catatan-catatan, ya, dikoreksi. Kegiatan organisasi ini menurut Farrell dan teman-teman, ya. Jadi fungsi pengendalian ini proses, bukan hanya untuk apa mengevaluasi saja, tapi fungsi pengendalian ini lebih lebih umum, ya, lebih luas. Menurut Farrell itu mengevaluasi, dia juga melihat, dia juga mengoreksi sekaligus itu. Kemudian juga meliputi di sana dalam mengoreksi itu ada dalam mengevaluasi ada pengukuran kinerja. Jadi dilihat kinerjanya seperti apa dalam 1 tahun misalnya, ya, atau 1 bulan misal, per semester misal, itu harus diukur. Itu ada ukuran-ukuran tadi. Ada target, ya, kemudian ada pencapaian. Nah, disitulah pengukuran kinerja bisa dilihat. Kemudian mengidentifikasi penyimpangan dari evaluasi tadi, kita bisa melihat, ya, errornya di mana, ada kekurangan di bagian mana, misalnya ada penyimpangan di divisi mana, misalnya itu eh, kita bisa melihat itu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, bisa menemukan penyebabnya. Oh, berarti ini kemarin kok ada apa namanya produksi kurang lancar, contohnya, ya. Ini ternyata ini tentang bahan baku. Bahan bakunya ini telat kemarin ini. Ya, harusnya H-5 sudah masuk di gudang, ternyata baru masuk di gudang H-1, otomatis juga akan apa namanya distribusi ke bagian produksi ini tidak lancar dan seterusnya. Jadi ini eh, apa namanya kita juga akan ketemu mengidentifikasi penyimpangannya, juga penyebabnya, kemudian juga perbaikannya. Kita tahu akhirnya dibuat itu. Oh, berarti ini bagian tadi pengadaan kurang pas, atau bahan baku, ya, tempat supplier yang kita pasrai ternyata ini tidak qualified. Itu misal, itu juga apa namanya kita juga terus bisa melakukan perbaikan. Oke, kemudian tingkatan manajer meliputi ada top, ya, ada middle, lower, ya, itu ada 3. Biasanya seperti piramida itu, ya, piramid. Ya, top itu paling atas, ya, ini makin kecil, kemudian middle ini juga akan mulai membesar, ada lebih banyak daripada yang top, kemudian ada lower, ya. Jadi nanti kalau top itu biasanya para dewan komisaris, dewan direksi itu ada di top. Kemudian middle itu biasanya ada para manajer-manajer dan seterusnya. Lower ini ada divisi-divisi, kemudian atau supervisor. Ini tergantung dari struktur organisasi yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi itu, ya. Jadi tergantung apa namanya besar kecilnya juga. Kalau apa namanya semakin besar nanti perusahaannya, semakin besar organisasinya, ya otomatis nanti
strukturnya juga akan makin banyak. Tapi kalau sedikit, ya nanti nggak usah banyak-banyak. Kalau dari awal mungkin hanya sederhana, ya cukup mungkin bagian keuangan dan bagian pemasaran gitu. Jadi itu sudah cukup. Tapi kalau perusahaannya sudah besar dan dia sudah manufaktur, ya mulai dari produksi dia punya, berarti dia harus ada bagian produksi gitu ya. Di situ ada manajer produksi gitu ya. Terus di situ juga ada para eh, di bawah manajer produksi ini, misal ada bagian pengadaan tadi, terus bagian QC-nya, bagian ini banyak nanti. Kemudian juga ada bagian keuangannya. Keuangan ini karena sudah besar, ada accounting-nya di situ, ada khusus kasirnya di situ. Ya, jadi tergantung nanti apa namanya besar kecilnya usaha, ya perusahaan atau organisasi. Power, nah, nanti supervisornya, ya eh, atau divisi, kepala divisi itu juga bisa di situ masuk. Nanti di bawah divisi nanti ada misal kepala divisi apa administrasi dan umum. Di situ nanti ada khusus supervisor apa akunting, supervisor humas dan seterusnya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kaitan dengan ya Pak Eka ribut ya sinyalnya tadi ya. Betul. Baik itu ya teman-teman untuk fungsi pengendalian. Jadi pengendalian ini lebih kompleks ya, lebih umum, lebih lengkap ya, bukan hanya fungsi untuk mengevaluasi saja, tapi dia juga bagaimana mulai dari mengidentifikasi adanya miss, adanya kekurangan, ada penyimpangan, kemudian juga bisa dilihat juga, bisa kita tahu penyebabnya, bahkan bisa melakukan perbaikan-perbaikan.